Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Ikhwatu fiddin saudara-saudari hafizakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah. Pertemuan kita kembali dalam pembahasan kitab Safinatun Najah milik Syekh Salim Sumair Al-Hadrami rahimahullah. Dan insyaallah ini adalah pertemuan terakhir dari kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim Sumair rahimahullah. Ya, karena setelahnya yaitu pembahasan tentang saum itu bukan tulisan dari beliau rahimahullah. Ya. Maka kita bacakan penjelasan tentang al-isti'anah, minta pertolongan, dan tentang zakat. Kita bacakan Faslun, qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Faslun, al-isti'anatu arba'u khisalin. Meminta pertolongan itu ada 4 jenis. Mubahatun wa khilaful aula wa makruhah wa wajibah. Minta tolong ada yang diperbolehkan, yang mubah hukumnya, atau ada yang khilaful aula, menyelisihi yang utama, ada yang makruh, dan ada yang wajib. Ya. Fal mubahah, yang mubah, hiya takribul ma', yaitu memberikan air. Ya. Hukumnya adalah mubah. Jadi kalau ada orang yang mendekatkan air kepada orang, ini silahkan pakai, itu hukumnya mubah. Ya. Wa khilaful aula, yang menyelisih yang utama, ia sobbul ma ala nahwil mutawaddi, yaitu menuangkan air kepada orang yang sedang berwudu. Jadi diambilin air, ya, kita yang ngambil air di gayung kemudian kita nuangin ke orang yang berwudu, itu khilaful aula, menyelisihi yang utama. Karena yang utama adalah orang yang berwudu tadi yang mengambil airnya. Ya. Dan di dalam ketika seseorang ngambil airnya sendiri itu ada talazud, yaitu merasakan nikmat dalam beribadah. Kemudian selanjutnya, wal makruhah hiya liman yaghsilu a'dha'ah. Yang makruh adalah ketika ada orang yang bagi orang yang membasuhkan anggota wudu. Ya. Jadi orang yang membasuhkan anggota wudu itu hukumnya makruh. Yaitu pelakunya itu hukumnya makruh. Kalau niatnya sombong maka bisa jadi haram. Ya, ada orang minta diwuduin. Ya, ini wuduin. Kalau ada sebab tentunya. Kalau ada sebab sakit maka itu lain. Kalau tidak ada sebab, ya ini wuduin saya. Kalau ada niat sombong maka haram, berdosa. Wal wajibah, yang wajib adalah hiyalil maridhi indal ajiz, yaitu bagi orang yang sakit ketika dia tidak mampu berwudu. Nih, ada orang sakit tidak mampu berwudu, ada orang di sebelahnya minta tolong, gak dijawab panggilannya, dibiarkan, maka harusnya wajib kita menolongnya. Ya, harus diwudukan. Wallahu a'lam. Kemudian faslun, yang terakhir, wal amwalu al amwalul lati talzamu fiha zakah. Harta-harta yang wajib ditunaikan zakat, sittatu anwa, ada 6 macam. Ya. Sebelum itu, hal-hal yang penting yang berhubungan tentang zakat itu ada beberapa hal. Jadi hal-hal penting tentang zakat yang harus kita pahami ada beberapa hal. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah syarat-syaratnya zakat. Ya, kita harus tahu ketika kita mau zakat, harus tahu syarat-syaratnya apa saja. Muslim, baligh, akil, dan semisalnya. Di dalam baligh nanti ada berhubungan dengan hartanya anak-anak, apakah wajib zakat atau tidak. Ada yang menyebutkan dalam mazhab Syafi'i wajib itu wajib zakat. Karena kenapa? Haknya harta.
Mazhab Hanafi kalau tidak salah ingat menyebutkan tidak wajib zakat bagi anak-anak karena dia belum baligh, belum mukallaf. Ya, ada khilaf. Dalam hal itu kita harus mengetahui syarat-syaratnya zakat. Yang kedua adalah harta yang harus dizakati itu apa saja. Yang ketiga adalah yang berhak menerima zakat itu siapa saja. Ini yang berhubungan tentang zakat. Yang pertama, kita bacakan ucapan beliau, An-na'am. Na'am iya. An-na'am berarti hewan ternak. Dari onta, sapi, dan kambing yang makan dari ladang umum. Wajib zakat. Ya. Syarat bagi hewan ternak ini adalah harus benar-benar hewan ternak. Kalau bukan hewan ternak, semisal kuda, maka tidak wajib zakat. Ya. Tapi harus bayar nanti harta, itu berbeda. Yang saya maksud di sini hewan ternak dengan jumlah hewan ternaknya tadi ada zakatnya. Onta misalnya. Dengan 5 onta maka wajib zakat. Kemudian sampai nisabnya disebutkan dalam kitab lain tentunya. Ya. Tidak kita bahas di sini. Ini hanya ringkasan saja. Nisab masing-masing telah dijelaskan. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah harus sudah sampai haulnya. 1 tahun kepemilikan. Kemudian syarat zakat secara umum juga yang perlu kita ketahui adalah tadi sebagaimana disebutkan syarat penentang zakat adalah syarat-syarat zakat. Yang pertama kan syarat zakat yang pertama adalah harus orang muslim. Yang berzakat harus orang muslim. Orang kafir tidak zakat. Bukan mereka tidak wajib, tetapi mereka yutolabuna fil akhirah. Mereka akan diazab oleh Allah berkali-kali lipat karena mereka tidak berzakat. Meskipun mereka berzakat, tidak diterima zakatnya. Qalu ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin, dan seterusnya. Ketika mereka ditanya kenapa mereka dilempar ke neraka Saqar, lam nakum minal musallin, kita tidak melakukan sholat. Orang kafir yang tidak sholat, mereka diazab. Meskipun mereka sholat, mereka tetap diazab. Karena kenapa? Mereka orang kafir. Harus masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, syarat zakat yaitu harus orang merdeka, bukan budak. Karena budak tidak memiliki. Ya. Kemudian yang ketiga adalah telah memiliki nisab tertentu. Bagi emas 85 gram emas. Yang keempat telah 1 haul 1 tahun hijriah. Kemudian kita lanjutkan. Jenis yang kedua adalah an-naqdani. 2 alat tukar yaitu emas dan perak. Ya, kalau emas 85 gram emas, kalau perak 559 gram, ya 559 gram emas. Jadi orang kalau memiliki harta ya, emas 85 gram, maka dia harus menzakati ketika sudah sampai 1 tahun. Adapun perhiasan wanita ketika dalam batas wajar, ya, maka tidak wajib zakat. Adapun kalau sampai gelangnya mungkin sampai ke bahunya, ya, maka itu sudah keluar dari wajar batas normal. Alhamdulillah mungkin ya bagi saudari-saudari yang punya sedikit harta emas, ya harusnya bersyukur tidak ada zakatnya. Ya. Kalau kebanyakan malah bisa zakat. Adapun perhiasan yang dipakai laki-laki pakai emas, maka harus dikeluarkan zakatnya kalau sampai 85 gram. Laki-laki punya perhiasan, tidak boleh pakai emas ya. Ketika dia punya perhiasan sampai 85 gram, maka wajib zakat. Kemudian yang ketiga, yang wajib zakat selanjutnya adalah al-mu'asyarat. Ya. Al-mu'asyarat yaitu tanaman-tanaman yang dipakai menjadi makanan pokok, semisal gandum dan semisal.
Kalau hitungan kasarnya adalah 1,2 ton. 1,2 ton berat kotor. Kalau berat bersih kurang lebih 7 kuintal. Biar gampang ya. Kemudian yang keempat, amwalut tijarah. Harta jual beli, harta perdagangan. Semua harta yang disiapkan untuk perdagangan maka wajib dibayar zakatnya kalau sudah sampai nisab 85 gram emas. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah di sini menyebutkan bahwa bagi orang ya, dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang qadim, mazhab yang lama mengatakan tidak ada zakat perdagangan. Sehingga mungkin ada beberapa mazhab, kalau tidak salah mazhab Imam Abu Hazim Az-Zahiri mengatakan tidak ada zakat dalam jual beli. Kalau ada orang berpendapat demikian, tidak boleh kita kafirkan tentunya. Ya. Tidak boleh kita kafirkan karena dalam hal ini juga ada khilaf di antara para ulama. Tapi tentu kita berpendapat demikian bukan karena ingin lepas dari zakat. Kalau lepas untuk dari zakat, Allah yang menilai. Ya. Wa wajibuha, dan kewajiban harta zakat tadi adalah rubu'ul usyur, 2,5% dari harta. Qimati urudit tijarah, total 2,5% dari total barang. Dalam hal ini ada dua pendapat para ulama cara menghitung zakatnya. Jumhur ulama ya, berpendapat bahwa cara menghitung zakat dengan cara total barang ditambah piutang, uang kita yang ada di orang maksudnya, dikurangi hutang. Misalkan total barangnya pakai kurs yang kecil aja, uang kecil 10.000 misalkan, ditambah hutang, piutang, yaitu uang kita yang ada di orang 5.000, dan kita punya hutang 3.000. 10.000 tambah 5.000, 15.000 dikurangi 3.000 berarti 12.000. Zakatnya menurut jumhur ulama adalah 12.000 dikali 2,5%. Ini pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat mazhab Syafi'i, ya, kencang mazhab Syafi'i dalam hal ini adalah total barang ditambah piutang. Total barang kita berapa? Ditambah piutang. Uang kita yang ada di orang berapa? 10.000 ditambah 5.000 kalau pakai hitungan yang pertama. Berarti 15.000. Hutang kenapa tidak masuk? Karena hutang itu akan jadi barang kita juga. Ya, sehingga 15.000 kali 2,5%. Ini dihitung itu berapa? Adapun bengkel las, bengkel sepeda motor, mereka secara pekerjaan tidak memiliki zakat. Tapi kalau mereka memiliki harta, ya, maka dihitung zakatnya. Kalau sudah sampai nisab dan haulnya maka wajib keluar zakat. Wallahu a'lam. Kemudian ar-rikas, yaitu barang temuan. Maksud barang temuan ini adalah barang temuan dari masa jahiliyah. Zakatnya 20%. Ya. Misalkan menemukan tambang emas atau perak, ya, maka dikeluarkan 2,5. Bukan. Kalau menemukan rikas yaitu barang temuan misalkan emas atau perak di dalam tanah, harta korun, ya, hartanya korun, harta karun. Ketika dikeluarkan ternyata banyak, maka di waktu itu dikeluarkan 20%, ya, zakatnya. Adapun al-ma'dan, al-ma'din bukan al-ma'dan, yaitu nisabnya tambang emas atau perak, nisabnya ada 2,5%. Dan tidak harus sampai haul tentunya. Tapi pas ditemukan langsung dikeluarkan. Sedikit kita bahas tentang mustahik zakat. Yang 8 dalam Al-Quran. Ya. Itu ada 8 dalam Al-Quran. Adapun orang kafir, maka tidak boleh nerima zakat.
apapun jenis orang kafir itu tidak boleh menerima zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang yang kaya, dikembalikan kepada orang yang fakir di antara mereka itu di antara orang muslim. Orang kafir tidak boleh makan harta zakat. Meskipun niatnya untuk melembutkan hati mereka. Ini dalam mazhab Syafi'i, kita tidak bahas mazhab lain. Dan zakat fitr itu boleh. Bukan boleh, maksudnya zakat fitrah. Kita bahas ke zakat fitrah. Yaitu zakat fitrah itu dikeluarkan bagi orang yang menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Misalkan azan 5:30 maghrib. Azan maghrib 5:30 malam. Dia lahir, seorang anak lahir jam 5.20 atau 5.25. Ada 5 menit sebelum masuk bulan Syawal. Maka dia wajib keluar zakat. Atau ada orang yang meninggal di akhir bulan Ramadan, 5.25 tadi. Dia sudah sakaratul maut dan maghrib, misalkan jam 5:35 dia meninggal, maka dia dikeluarkan zakat fitrahnya juga. Ya. Dan kita kembali lagi, yang haram menerima zakat tadi orang kafir, ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang kaya, tidak boleh menerima zakat, karena harusnya harta diambil dari mereka. Seandainya orang Indonesia ini banyak yang jujur melakukan zakatnya dengan benar tentunya, maka masya Allah, insya Allah sedikit sekali kemiskinan di negeri kita. Kemudian yang ketiga adalah budak, karena budak ini tidak memiliki, mereka adalah milik tuannya. Kemudian yang keempat adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib, tidak boleh memakan harta zakat, karena itu adalah harta kotor, tidak halal bagi keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka suatu hal yang aneh kalau aku keturunan Nabi tapi dia minta harta zakat. Ya. Kemudian yang kelima adalah orang yang menjadi tanggungan orang berzakat. Ada orang berzakat, ya, ada tanggungannya orang tuanya, ada anaknya, tidak boleh menerima harta zakat. Ya. Kalau misalkan ada orang kafir, memang dia miskin, tidak punya, maka jangan dikasih harta zakat, diberi saja harta sedekah. Ya, wallahu alam. Ya, ini akhir dari pembahasan kitab Safinatun Najah milik Syekh Salim As-Sumail Al-Hadrami rahimahullah. Dan semoga apa yang kita pelajari selama ini bermanfaat untuk saya pribadi pada khususnya, dan untuk antum semua pada umumnya. Dan ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya karena kurang ilmu yang saya miliki. Dan saya pribadi minta doa dari antum semua agar Allah memberkahi kita semua, ya, memberkahi ilmu yang kita miliki, dan Allah berikan kemudahan kita bersama-sama untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui dan terus mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.